BUMN Dirgantara Turki di Kahraman-Kazan dekat kota Ankara, Tusas, diserang sekelompok orang bersenjata pada Rabu 23 Oktober 2024. 5 orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka akibat serangan tersebut. Serangan itu diduga dilakukan oleh anggota Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Adapun PKK adalah organisasi yang sudah dilarang pemerintah Turki. Sebagai balasannya, jet-jet tempur Angkatan Udara Turki menghantam sejumlah posisi kelompok perlawanan Kurdi di Irak dan Suriah Kamis ini. Ada apa di balik penyerangan ini? Kementerian Dalam Negeri Turki menyebut proses identifikasi terhadap pelaku serangan mematikan itu sedang berlangsung. Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler pun menuding PKK sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sebelumnya, kelompok negara Islam di Irak dan Suriah, NIIS, dan kelompok ekstrem kiri juga diketahui beberapa kali melancarkan serangan di Turki dalam sejumlah kejadian. Diketahui kelompok Kurdi di Irak Utara merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Bangsa Kurdi tinggal tersebar di sejumlah wilayah Timur Tengah seperti di Suriah, Irak, dan Iran. Sebagian kelompok Kurdi terlibat dalam perjuangan bersenjata untuk membentuk negara sendiri. Adapun BUMN Dirgantara Turki Tusas merancang dan membangun pesawat komersial sipil, jet tempur, wahana terbang tanpa awak atau drone, hingga perlengkapan luar angkasa. Drone buatan Tusas berperan penting dalam operasi militer Turki melawan kelompok perlawanan Kurdi di Turki sebelah timur hingga wilayah Irak. Partai pro-Kurdi di Turki yang mengecam serangan terhadap Tusas mengingatkan serangan terjadi ketika sedang berlangsung dialog yang memungkinkan berakhirnya konflik Kurdi di Turki. Di sisi lain, Partai Pekerja Kurdistan atau PKK memperjuangkan pemerintahan otonom di Tenggara Turki. Konflik Turki dengan PKK sejak 1980-an telah menewaskan puluhan ribu orang. PKK dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki dan Sekutu Barat. Alasan utama PKK dicap sebagai organisasi teroris adalah karena serangan-serangan mereka yang menargetkan militer dan juga warga sipil di Turki, terutama di wilayah Tenggara yang didominasi oleh etnis Kurdi. Kelompok ini pada mulanya mengadopsi ideologi Marxisme-Leninisme, namun seiring waktu mereka beralih ke tujuan yang lebih luas, termasuk otonomi wilayah Kurdi dan pembentukan identitas politik Kurdi yang lebih kuat di kawasan. Adapun serangan ini terjadi setelah kelompok ekstrim kanan Turki, sekutu politik Erdogan, mendorong gagasan pemberian pembebasan bagi para pemimpin PKK yang ditahan Turki jika mereka mau meninggalkan jalan kekerasan dan membubarkan organisasi PKK. Wakil Presiden Turki, Cevdet Yilmaz, mengatakan serangan tersebut ingin menghancurkan keberhasilan industri pertahanan Turki. Kedutaan Besar Irak di kota Ankara mengeluarkan keterangan resmi mengecam serangan tersebut. Saat ini, Irak dan Turki sedang menggagas proyek strategis koridor ekonomi khusus berupa jalur darat perdagangan Basrah ke Turki yang menjadi alternatif perdagangan Asia-Eropa. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.